Oke, terima kasih. Saya tekankan lagi bahwa di materi full stack ya, web developer ini sebenarnya kan nanti pengembangannya akan lebih jauh. Kemarin kita belajar terkait dengan apa namanya HTML, kemudian sedikit dengan kelas kita gunakan CSS. Nah, untuk kali ini nanti kita pengembangan dengan elemen yang mungkin lebih menarik lagi. Saya izin share screen. Di sini akan saya tampilkan screen-nya dulu. Oke, ya kita belajar yang selanjutnya ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya bootstrap. Mungkin ya Mas Gadi pernah belajar tentang bootstrap atau sebelumnya pernah menggunakan atau setidaknya paham tentang bootstrap? Ya, saya tekan lagi bootstrap. Pernah pernah menggunakan ini, Mas pernah Gadi? pernah mencoba, Pak. Pernah mencoba. Pernah mencoba. Pernah Oke, mencoba dasar-dasarnya aja, Pak. dasar-dasarnya. Oke. Nah, ini nanti Ya. saya ulangi lagi. Bootstrap ini sebenarnya kan sebuah framework di mana framework ini nanti akan mempermudah kita untuk mendesain. Mendesain apa? Khusus fokusnya adalah mendesain untuk sebuah website. Kalau kita misalnya di sini nanti ini cenderung akan lebih mudah. Ini pengembangan dari HTML, di mana di Bootstrap ini nanti akan lebih fleksibel. Ya, saya bilang fleksibel karena nanti apapun yang kita butuhkan di sini sudah disediakan. Ya, terutama yang disediakan nanti ada kaitannya dengan fitur-fitur apapun itu terkait dengan kelas, terkait dengan mungkin nanti apa namanya CSS maupun elemen-elemen HTML lainnya di sini akan lebih kompetitif, lebih oke lah gambarnya seperti itu. Nah, kemudian ya karena ini ada sebuah framework ini nanti bisa kita lihat secara online apa yang kita butuhkan, kemudian plugin yang dibutuhkan apa saja nanti bisa kita jalankan langsung menggunakan. Nah, nah Bootstrap sendiri itu nanti ya ini sebuah open source di mana nanti semua orang sebenarnya ya ini karena sangat gampang bisa mencoba ini semuanya. Nah, kemudian ya ada alamat situs nanti yang bisa kita lihat di sini ya. Di situ mulai dari cara penggunaannya, komponennya apa saja, dokumennya apa saja. Nanti di sini bisa kita fungsikan. Jadi contoh nanti. Nah, ini kan sebenarnya mempermudah dan mempercepat pengembangan dari sisi front end. Apakah dari sisi back end apakah bisa? Dari sisi back end saya rasa kalau hanya untuk server tidak terlalu membutuhkan untuk Bootstrap ini. Nah, framework lainnya sebenarnya ya selain mungkin nanti banyak belajar tentang Bootstrap, ada pengembangan framework lainnya, contohnya Laravel, ada framework lainnya misalnya Ionic dan sebagainya itu pengembangan. Yang penting dasarnya nanti akan seperti ini. Nah, kemudian dari sisi Bootstrap sendiri nanti ada dua plugin yang setidaknya nanti perlu dipahami. Yang pertama, ya kita memerlukan sebuah CSS. Ini sebuah kumpulan plugin CSS ya terkait dengan sebuah komponen. Tinggal nanti kita menggunakan ini menggunakan Bootstrap versi berapa, ya. Maka yang kalau kemarin kita membuat style sheet itu manual, kita deteksi ID maupun kelasnya, di sini nanti sudah terangkum jadi satu. Ini terkait dengan case-case style sheet-nya. Kemudian Java-nya, ya, ini terkait dengan event apapun nanti kita gunakan akan dideteksi dalam sebuah Java ini. Kebetulan di sini yang dicontohkan ini secara link-nya harus online karena kita menunjukkan ke alamatnya CDN Bootstrap ini. Berarti harus ada koneksi internet. Nah, pertanyaannya apakah Bootstrap ini tidak bisa digunakan lokal? Sangat bisa. Dengan catatan nanti kita download semua pluginnya, komponen-komponennya, ya secara app maupun JS-nya nanti bisa kita gunakan secara lokal, begitu. Nah, ini contoh penempatan sebuah link CSS, ya dari yang kita dapatkan dalam Bootstrap tadi, nanti kita tempatkan dalam sebuah heading bagian komen atas. Kemarin sedikit saya jelaskan terkait dengan link kalau kita membuat CSS manual, ada di dalamnya sebuah file index ataupun di luarnya itu kita nanti manggilnya menggunakan link ini. Jadi setidaknya nanti akan lebih mudah kalau misalnya kita menggunakan link ini. Nah, ini contoh.
Ini online. Nanti kita bisa pakai secara lokal. Khusus untuk yang CSS itu diletakkan di dalamnya heading. Nah, kemudian yang JavaScript yang jQuery tadi nanti diletakkan di dalamnya body. Jadi di bawah ini nanti bisa ditambahkan untuk jQuery-nya, untuk JavaScript-nya. Jadi untuk CSS kita tempatkan di dalamnya. Nah, kemudian, ini beberapa contoh komponen ya, nanti yang bisa kita ambil dari sebuah Bootstrap. Contoh kita menggunakan button ya, warnanya pun sudah dalam bentuk template, warna yang kita sediakan dalam bentuk template. Contoh nih, ada warna namanya BTN primary, berarti warnanya biru untuk buttonnya. Ada juga BTN secondary, ini warna ini. Ini sudah satu paket, nanti kita bisa ubah semuanya. Nanti kita coba satu persatu ya, terkait button. Nah, ada juga button yang hanya merubah sisi outline-nya saja, atau bordernya atau garis tepinya. Ini tambahan-tambahan yang ada di dalam komponennya Bootstrap nanti. Nah, kemudian ada juga pembagian kolom, karena dalam sebuah bootstrap itu biar responsif, mereka mengenalnya adalah dalam sebuah elemen grid. Dalam satu elemen grid itu nanti itu terbagi menjadi 12 bagian, artinya 12 kolom. Contoh di sini kita bagi 3, 1, 2, 3, berarti setidaknya perbagian itu adalah 12, kita bagi 3, berarti 4. Sisi sini 4, sisi sini 4, sisi sini 4. Itu secara lebar responsifnya adalah 4, gitu. Nah, ini juga ada fasilitas ketika nanti kita membuat sebuah form, ya, ada juga referensi-referensi nanti kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita masuk dulu ke dalamnya browser yang nanti ingin kita gunakan, Nah, di sini ya, tadi bisa kita cek, kita bisa masuk ke dalamnya Get Bootstrap. Ya, kita cari dulu. Nah, misalnya di sini ya ada Get Bootstrap, kita cek. Ini ada sebuah situsnya Bootstrap di mana nanti kita bisa menggunakan. Nah, sekarang Bootstrap yang kita gunakan ini mau menggunakan versi yang berapa? Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman semua atau Mas Ilham sendiri. Ya, di sebelah kanan ada versi yang mau kita gunakan. Mulai dari versi yang terendah, yang tempo jadul, tempo lama, sekarang udah versi 5.3 X. X itu berarti nanti ada lanjutannya. Nah, ini contoh. Kita mau pakai yang mana? Nah, ya, dari situs Bootstrap ini sebenarnya kita sudah bisa tahu, maksudnya tahu bagaimana fasilitas, kemudian komponen yang dibutuhkan, cara pengaturannya, dan cara menggunakannya, semua sebenarnya sudah diatur di dalamnya situs Get Bootstrap ini sendiri. Contoh nih, ya, kalau misalnya saya pengen mendapatkan komponen Bootstrap bagaimana? Nanti kita cari dalamnya dokumen ya. Kita cari dalamnya dokumen. Ini ada dokumen. Nah, ini contoh. Di sini semua fasilitas ya akan dijelaskan. Mulai yang pertama misalnya, ya yang pertama di sini kita cara downloadnya bagaimana. Nah, ya, kenapa harus download? Berarti kalau kita butuh download file ini, kita menggunakan servernya secara lokal, alias kita tidak menggunakan fasilitas internet pun kita pasti bisa menggunakan Bootstrap karena secara lokal. Kalau yang nanti ditampilkan dalam sebuah slide yang saya tunjukkan, kita menggunakan fasilitas CDN ini, contoh linknya punyaan CSS sendiri, kemudian linknya punyaan JavaScript sendiri, berarti syaratnya harus online itu syaratnya. Kalau toh nanti misalnya kita pengen menggunakan secara lokal, tidak menggunakan fasilitas internet, maka silahkan di-download dulu. Silahkan di-download dulu. Nanti hasilnya kita tempatkan. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang saya tawarkan ke Mas Ridwan dulu. Ini kita menjalankannya via online atau misalnya via offline. Offline alias kita menggunakan localhost. Kira-kira mau pengen yang seperti apa? Kira-kira pengen seperti apa? Ayo, kira-kira Mas Ridwan. Halo. Oke, kita coba secara online dulu aja ya, biar nanti nggak terlalu. Nah, ini kita ambil. Kemarin kita sudah mendesain ya di halaman yang pertama kemarin. Kita sudah membuat sebuah domain di dalamnya situs ya, di dalam situs sampai B ini
Di SAM-PP server di dalam htdoc kemarin kita sudah memiliki sebuah domain namanya latihan eduwork. Nah, masih ingat ya, latihan eduwork. Kita kemarin sudah membuat sebuah index HTML, bahkan kita membuat sebuah CSS style. Nanti di sini ya kita bisa buka. Kalau nanti misalnya kita menjalankan code editornya, ya kita menjalankan editornya. Nah di sini nanti kita buka ya. Yang kita buka apa? Yang kita buka adalah folder yang sudah kita buat tadi. Misalnya namanya adalah latihan EduWorks. Supaya nanti di sini untuk apa namanya ini ya kita atur. Nah, supaya tampilnya lebih oke, ini saya kecilkan dulu misalnya. Nah, ya kita atur ya seperti ini. Kemarin kita sudah menyusun yaitu latihan HTML beberapa untuk fitur HTML-nya. Nah, di body saya hapus dulu indeksnya misalnya ya. Nah, kemudian tadi kita sudah memiliki sebuah link di mana linknya itu yang berada pada bootstrap kita ambil. Yang pertama kita ambil adalah untuk CSS-nya dulu. Jadi kita ngambil bootstrap titik CSS-nya dulu. Berarti yang atas ini kita ambil ya. Jadi saya copy dulu aja. Nah, saya copy. Kemudian nanti saya tempatkan dulu di dalamnya link ini. Jadi link yang utama punyaan ini saya hilangkan dulu. Gitu ya. Kemudian saya tambahkan. Nah, di sini ada CSS termasuk JavaScript-nya. Khusus untuk JavaScript-nya ini, nanti kita pindah tempatnya, kita atur di dalamnya body. Jadi posisikan di sini. Misalnya ini saya buat komen untuk Java misalnya ya, untuk JavaScript. Ya, maka saya letakkan di sini JavaScript. Jadi saya letakkan di dalamnya body. Nah, karena ini kita menggunakan ngambil linknya langsung, maka dipastikan untuk membuat ini harus ada koneksi internet. Nah, secara langsung akan seperti ini nanti. Nah, ya di dalam kita atur. Ini termasuk kita sudah membuat untuk fasilitas JavaScript-nya, .js-nya. Nah, kalau nanti misalnya kita membutuhkan beberapa untuk JS lainnya, ya ini kita bisa ambil juga di bawahnya ini. Nah, ini bisa kita ambil ya untuk JS tambahannya, untuk prepare sama JS-nya, kita bisa taruh di bawahnya sini. Ya, jadi kita manfaatkan beberapa JS yang nanti kita butuhkan. Ada di sini kita gunakan Peppermint JS, ada juga namanya Bootstrap Min.js. Nah, karena di sini kita gunakan Bootstrap Min CSS, maka di sini pastikan kita menggunakan Bootstrap Min.js. Nah, ini contoh. Nanti pengelolaannya ada di dalamnya body sini. Nah, contoh sesuai dengan yang kita gunakan tadi. Misalnya di sini saya ingin membuat tombol. Nah, di sini nanti kita bisa mencari ya istilahnya komponennya. Nanti bisa kita cari di sini. Misalnya kita mencari namanya button ya. Button tag dan sebagainya. Oke, kita masuk dalamnya sebuah dokumen dulu. Ini komponen JavaScript. Oke, kita sampel. Bentar. Saya cari namanya komponen. Komponen variabel, komponen ini ya, JS komponen, ini komponen versi dan sebagainya. Kita cari yang komponen saja. Ini ada create komponen. Oke, di dalam komponen nanti banyak kita atur. Mulai misalnya mau membuat sebuah button, ya. Kita cari di sini nanti namanya ini option sudah layout container. Kemudian kita cari namanya button.
Navbar modal. Oke, kita cari namanya button. Object, text, about. Ini grid column-nya. Nah, ini komponen. Oke, komponennya sudah ada. Saya akan cari untuk button. Ini sudah ada semua. Oke, kita masuk ke dokumen dulu ya. Kita cari versinya terendahnya, open collection. Ini example. Konten sudah, customize, layout konten. Nah ini ya, ada namanya button. Nah, seperti yang tadi jelaskan tadi, nah ini contohnya bagaimana mendesainnya. Ya, kita kalau menggunakan Bootstrap sendiri, ya, misalnya di sini saya membuat sebuah button, saya tinggal ketik saja, apa namanya button, ya. Nah, button ini tipenya button. Kita bisa menambahkan sebuah kelas. Kelasnya apa? Kalau misalnya sesuai dengan latihan di sini tadi, kita membuat kelas namanya adalah BTN. BTN itu berarti kelasnya membuat button. Kemudian diikuti dengan warnanya. Contoh di sini kelasnya adalah BTN. Kelasnya adalah BTN, di mana saya ikuti warnanya apa. Misalnya saya punya BTN primary, ya. Nah, misalnya di sini saya punya, anggap saja saya kasih nama adalah tombol. Nah, ketika nanti saya menjalankan live-nya ini ya, ini kalau saya live share-nya nanti, saya atur, oke, saya copy, misalnya saya taruh di sini, saya nanti bisa buka ya untuk beberapa. Bentar, ini saya geser dulu. Oke, saya tuliskan alamatnya. Bentar, saya bikin baru. Oke, misalnya di sini saya atur aja biar nanti akan kelihatan. Oke, misalnya saya bikin baru ya. Linknya adalah tadi kita lihat linknya itu berada di mana. Kalau misalnya kita tampilkan sesuai dengan nama server kemarin, ya pastinya servernya harus kita jalankan dulu. Kalau kita misalnya kemarin menggunakan server ya, PHP berarti kita masuk ke dalamnya localhost. Ini seperti itu ya. Masuk dalam localhost, kemudian saya ikuti kemarin namanya adalah latihan EduWork. Oke, ini sudah jalan belum? Servernya belum jalan. Nah, saya jalankan dulu servernya ya. Di drive C, kemudian saya sampai P, saya jalankan dulu servernya. Karena kita kemarin menggunakan localhost. Kita jalankan apa adanya, database-nya mungkin tidak usah dulu. Nah, kemudian bisa saya cek, saya jalankan. Nah ya, ini tombolnya. Kita bikin tombol. Warnanya biru, tulisannya tombol. Nanti gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nanti di sini saya atur dalam sebuah elemen body, saya bisa mendesain. Nah, seperti saya tekankan tadi bahwa untuk di dalamnya Bootstrap itu, ya, di dalamnya Bootstrap itu ada pembagian sebuah grid untuk responsif. Jadi, kalau misalnya kita masuk ke dalamnya sebuah grid pengaturan kolom, ya, ini normalnya setiap kolom dalamnya Bootstrap ini terbagi menjadi 12 dengan acuan nanti seperti ini. Ada extra small, berarti kecil, ada small SM simbolnya, ada medium adalah MD, ada large. Dengan aturan ukuran adalah seperti ini. Ketika kita mendesain sebuah kontainer, ya,
dengan ukuran lebih kecil dari sini, mereka akan menyesuaikan. Pengaturnya adalah kolom. Jadi kalau hanya sekedar diketik kolom saja, normalnya dia adalah 12 dengan aturan seperti ini. Nah, pengaturan kolom sendiri nanti ya itu bisa kita atur ya, one tree kolom dan sebagainya. Karena normanya adalah 12 nanti pengaturannya. Nah, kalau toh misalnya nanti misalnya teman-teman mau mendesain seperti itu ya, kita bisa atur contoh ya, kita membuat sebuah kontainer dulu. Ini ada kontainer fluid, bedanya di mana kita lihat nanti ya. Yang pertama adalah div class container. Kita menggunakan kelas container. Nah, kontainer sendiri ada yang small, ada yang medium, ada large. Jadi nanti kita nyusunnya adalah seperti ini. Ya, kita gunakan div. Ini kelas itu pakai titik, namanya adalah container. Ini kalau kita tab, nanti jadinya div kelasnya adalah container. Nah, dalam sebuah kontainer ini nanti misalnya, ya, tadi kan ini normal. Kalau kita mengikuti aturan, di sini ada yang small, medium, large, dan sebagainya. Nanti kita atur. Itu sebagai responsif. Di dalam sebuah kontainer, saya akan membuat sebuah baris dulu. Berarti saya menggunakan di sini misalnya div ya titik row. Ini satu baris. Saya membuat baris. Dalam satu baris saya akan menyusun misalnya 3 kolom ya, 3 kolom. Berarti kalian nanti seperti ini. Kol 12 kita bagi 3, anggap saja adalah kol 4. Berarti normanya adalah 4. Tetapi kalau kita ngatur mana kolom ini adalah tipenya medium, jadi kol MD 4. Kita bagi 4. Ya, sebanyak 3. Kenapa? Berarti setiap kolom lebarnya 4, 3 itu dalam lebar. Saya kalikan 3. Nanti gitu. Ya, misal nih ya, kolom pertama isinya adalah anggap saja adalah apa ya? Makanan. Kolom kedua isinya adalah minuman. Ketiga misalnya adalah campur. Kita cek ya. Div plus container. Nanti ketika kita respon di sini, nah ini makanan, minuman, dan campur. Nah, pertanyaannya adalah kontainer ini posisinya di mana? Nah, ini kan kita belum bisa ya ngasih apa namanya. Nah, ini kalau misalnya kita kasih warna dalam kontainer ini, teman-teman bisa kasih warna. Misalnya untuk warna background ya, ini bisa kita lihat dulu di sini. Misalnya cari warnanya background. Saya cari misalnya di sini adalah color. Nanti akan muncul semua ya, color yang dibutuhkan. Ada text color, ada juga nanti namanya background color. Ini ada background. Nah, ada BG primary, ada BG secondary. Itu sebuah kelas. Berarti saya tambahkan di sini. Misalnya BG primary. Ya, untuk semua kontainernya warnanya biru, misalnya gitu. Kita cek dulu di sini. Untuk semua kontainer warnanya biru. Sebenarnya dia posisinya sudah di tengah. Tapi kenapa makanan dan minuman dan campur ini posisinya kok di sebelah kiri? Nanti bisa kita atur dalam kelas itu ya supaya posisinya di tengah. Nah, contoh ya, untuk yang kolom pertama ini warnanya saya rubah. Di sini saya tambahkan misalnya BG Danger. Danger itu merah. Untuk minuman saya tambahkan misalnya sorry. Minuman di sini saya tambahkan misalnya BG Danger info itu ya. Kemudian ada juga di sini misalnya BG sukses. Nah, kita bagi ya, kita cek dulu. Ya, jadi warnanya nanti akan seperti ini. Nah, tulisannya biar di tengah bagaimana? Nah, di Bootstrap sendiri ada pengaturan ya, pengaturan tentang alignment. Nah, cari nanti di sini misalnya teman-teman bisa cari terkait dengan pengaturan teks. Cari teks alignment. Teks alignment ini bisa kita ya. Ada teks start, ada teks center, ada teks end. Kalau teks start itu biasanya sebelah kiri sendiri. Teks center kalau misalnya teks end itu berada di sebelah kanan sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen merubah ini semua nanti dalam tengah, maka kita atur tambah kelasnya. Ya, kita atur di sini, kita tempatkan.
Ini kita pakai kontrol seperti ini, kita space. Sorry, benar. Ini kelebihan satu. Jadi ini saya geser di sini. Saya spasi, tambahkan apa? Text center. Nah, enaknya kita menggunakan editor tuh gitu. Kita bisa menekan sekali, sudah bisa difungsikan semua. Nah, sekarang kita lihat. Ini udah kita atur seperti ini. Ya, enaknya seperti itu. Kalau kita menggunakan Bootstrap. Nah, jadi fasilitas-fasilitas seperti ini nanti ini akan selalu kita fungsikan untuk mendesain sebuah website. Nah, mungkin teman-teman bisa ngecek kalau misalnya ini saya membuatnya menggunakan HTML biasa, pasti ini akan lebih ribet. Kita harus mengatur kelasnya, kita harus mengatur misalnya warnanya bagaimana, ya kan? Kalau Bootstrap kita tinggal ngambil-ngambil. Ini sangat fleksibel. Ini contoh. Ya, ini nanti akan lebih lebih memudahkan. Oke. Nah, kemudian apa namanya terkait dengan fasilitas elemen bootstrap lainnya, misalnya ya, di sini saya pengen menambahkan bahwa nantinya saya pengen mendesain sebuah website yang mulai dari membuat menu. Nah, di sini sudah ada, ya. Contoh membuat menu di atas itu kita bisa menggunakan fasilitas yaitu namanya navbar. Nah, ya, kalau di sini kita cari kesulitan agak bingung, langsung saja ya cari ketik di sini ada namanya navbar. Nanti gitu. Ada namanya navbar. Oh, ini kan kita mau bikinnya seperti apa kita atur di sini. Ini ada namanya navbar. Ada juga navbar yang menggunakan logo brand, ya. Ada juga navbar yang ada image-nya. Nah, itu nanti bebas. Ada juga navbar yang hanya sekedar navigasi saja, seperti ini. Nah, itu boleh. Teman-teman nanti bisa bisa ngatur sendiri. Nah, itu namanya navbar. Nah, berarti setidaknya kita bisa menyusun sebuah navigasi seperti di atas, sangat bisa. Ini ada nav sama tabulasi. Ini pengaturan lain. Jadi bisa diatur. Nah, kalau misalnya kita menggunakan navbar, ya, kita mendesain sebuah navbar untuk membuat sebuah website, ya. Contoh ini ya. Nah, ini kita menggunakan navbar sendiri. Ini kita copy aja. Hasilnya ini kita copy, nanti bisa kita copy, misalnya ya. Kita tempatkan di sini. Nah, sementara div ini saya matikan dulu, hilangkan. Saya taruh dalamnya body. Saya bikin. Nah, ini sebuah navigasi. Namanya navbar. Nah, misalnya ini saya rubah menjadi eduwork ya untuk title-nya. Nah, brandnya gitu. Kemudian ada home, ada action. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya, kita lihat di sini, otomatis nanti akan berubah. Dia sudah menciptakan sebuah navigasi sendiri. Ya. Nah, ini drop down-nya kok nggak bisa. Nah, ini kita butuh nanti untuk fasilitas inject. Ya, inject untuk apa? Untuk plugin dari jQuery supaya ini bisa muncul animation dan sebagainya. Ini background-nya bisa kita rubah ya. Sementara yang misalnya yang kita pakai di sini anggap saja ada home, kemudian ada about, mungkin ada profile, ya misal gitu ya. Ini bisa kita ada home, kemudian misalnya di sini saya punya profile atau galeri lah, saya punya galeri. Kemudian ya yang disable ini saya matikan, misalnya gitu. Ini juga ada search-nya, ada galeri. Kemudian link ini saya ganti misalnya adalah about ya atau profil nanti. Nah, ini bisa kita atur, sesuaikan. Ini sudah menyesuaikan. Nah, kemudian background-nya bisa kita rubah ya. Kita masuk dalam navbar ini. Ini kan ada BG body tertiary. Ini bisa kita rubah ya. Kita bisa bikin misalnya nanti background-nya apa. Misalnya BG primary. Ya, kita rubah. Ya, dia biru. Nah, dengan tadi kan misalnya pengen BG-nya adalah BG info. Jadi gitu. Ya, ini juga akan berubah menyesuaikan keadaan. Nah, nanti contoh itu. Nah, karena kenapa Bootstrap tadi kita bicaranya menggunakan grid? Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya ini ya
sebuah website ini ditampilkan dalam sebuah device, device-nya adalah misalnya device-nya HP, otomatis dia akan responsif. Menu yang tadi kita bikin, nah dari yang di atas yang panjang itu akan menyesuaikan dari device setiap yang digunakan, entah itu tablet, entah itu nanti misalnya apa namanya Android lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat kita mau menggunakan apa. Anggap saja misalnya kita menggunakan iPhone 14 Pro Max. Nanti kurang lebih tampilnya akan seperti ini. Ini bisa kita atur 100%. Nah, menunya nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini menunya. Ya, jadi responsif. Kita sudah responsif. Enaknya gitu. Nah, ini kalau misalnya sudah tidak device-nya sudah beda lagi ke dalam browser, dia akan menyesuaikan lagi. Ya, nah, dia akan menyesuaikan lagi. Enaknya gitu nanti. Jadi kalau toh misalnya di sini ya dari sebuah navbar ini kita nanti nyusun di bawahnya, saya ingin membuat sebuah kontainer tadi yang dibikin. Contoh ya, ini adalah kontainer yang kita bikin tadi. Nah, misal seperti ini ya. Ini kan tingginya belum ada. Nanti kita atur ya. Nah, ini kan masih warnanya di bawah. Itu berada di bawahnya. Nah, ini contoh makanan, minuman, dan sebagainya. Ini kalau nanti kita tampilkan ke dalam device yang berbeda, apakah dia akan menyesuaikan? Iya, dia akan menyesuaikan. Nah, dia akan menyesuaikan. Jadi tidak akan melebihi device itu sendiri. Dia akan turun di bawahnya. Jadi inilah yang dibilang responsif ya ketika kita menggunakan Bootstrap. Itu jauh lebih mudah untuk pengaturannya. Oke. Nah, jadi pengembangannya dari beberapa materi tadi, teman-teman apabila ingin mendesain web ya yang lebih fleksibel, lebih responsif dan sebagainya, nanti bisa memanfaatkan fasilitas framework Bootstrap ini, tinggal menyesuaikan pengen menggunakan versi yang berapa. Ini buahnya nanti ya. Bahkan contoh websitenya pun sudah di sini sudah ada semua. Mau pinginnya seperti apa? Ini contoh-contoh cara membuatnya biar lebih oke. Hmm. Ya, nah ini ada semua. Kita bikin menu bar, kemudian kita bikin slideshow, dan carouselnya seperti ini nanti bisa kita coba semua. Itu jauh lebih mudah nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan beberapa fitur yang nanti kita fungsikan di sini, ya fitur apapun itu, ya pastikan teman-teman sebelum nanti membuatnya ya pahami dulu bagaimana mengatur posisi untuk sebuah grid tadi, karena batasannya tadi kita melihatnya kan kolomnya ya kita atur berapa, nah 444 kita bisa atur juga ada G col 6 kemudian G col MD4, itu maksudnya bagaimana, nah nanti kita atur karena lebih dari itu kita nanti bisa menyesuaikan. Jadi ada space untuk mengatur hal tersebut. Ya, itu lebih enak. Tuh, ini contoh. Kalau misalnya kita mau memfungsikan yang tombolnya tadi biar ada gerakannya dan sebagainya, bagaimana? Kita contoh lihat di example ya. Kita lihat di example ini, dia menggunakan fasilitasnya, misalnya punyaan jQuery berapa, kita bisa lihat nanti. Saya coba lihat yang ada di sini. Sticky footer, jumbotron, sheet menu-menunya ya. Navigasi button, kemudian ini carousel. Saya lihat contohnya. Ya nanti lebih oke. Bagaimana kita menjalankan. Nah, ini bisa jalan kok ya. Oh, bisa jalan. Nah, ini bisa kita atur nanti. Gampang kalau ini ya. Kita carikan lagi misalnya example yang lebih oke atau contoh yang lebih oke. Kita bisa menggunakan fasilitas menu-menu yang ada di sini nanti. Ada headers. Kita lihat intinya dulu ya. Yang nanti bisa kita atur. Tuh, ini kan contoh-contoh navigasinya tadi bisa kita rubah. Kita klik muncul ini, kita klik muncul ini, ya kan? Tuh, ini banyak
pengaturannya. Kita klik nanti muncul itu juga. Kan? Ini bagaimana? Nah, kita lihat dulu ya. Cara paling gampang nanti dari sini kita lihat jQuery-nya yang dipakai. Kalau saya ke bawah, saya cek untuk jQuery-nya. Tanya ya. Bentar. Di sini ini header ya. Bentar. Saya cek main semuanya. Mentok ya. Bundle min JS Animus. Oke, ini scriptnya ini. Harus ada indeks JS-nya. Bisa. Saya butuh JS-nya aja dulu. Ini gambar-gambarnya kita ngambil. Terus bootstrap min sudah. Mungkin sambil teman-teman apa namanya mendengarkan juga ada yang mau ditanyakan sambil kita apa namanya share bagi-bagi ilmu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait beberapa materi bootstrap ini. Tidak apa-apa, silakan. Misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyakan dulu. Ini belajarnya akan lebih simpel nanti ya. Tuh, biar lebih oke. Nah, ini nanti kalau kita download jadi satu semuanya ini pengaturannya. Ada 12 grid ya. Tuh, ada 12 grid. Ada juga pengaturan nanti terkait dengan spasi. Ya, spasinya nanti pengaturan adalah jarak. Contoh ada margin MT itu masuk margin top, kemudian MS, ada P itu berarti dia padding dan sebagainya. Kalau kita letakkan di sini ada jarak misalnya ya, ada jarak di sini kelasnya. Ini bisa saya tambahkan. Misalnya margin top ya. Berapa margin topnya? Misalnya 5. Maka nanti akan ada jarak margin top sebesar 5 untuk yang makanan. Kalau toh nanti kita lihat misalnya localhost tadi latihan edworks. Nah, beda kan? Ini ada jarak margin top 5 untuk makanan. Sisanya enggak. Ini yang geser adalah ini. Jadi saya bikin margin dulu baru. Nah, akan berbeda kalau ini adalah padding. Kalau saya bikin margin saja M5 misalnya, kita cek ya. M5 berarti marginnya batasannya adalah 5 semua. Di sini 5, kiri 5, kanan 5, bawah 5. Dia akan berada di tengah. Jarak. Oke. Akan berbeda kalau padding. Padding itu berarti dari tulisan dia masuk. Jadi akan diperhatikan. Tuh, beda kan? Jadi ada jarak dari yang utama, masuk sebanyak 5, masuk sebanyak 5, ya, baru kita tulis makanan. Nah, akan beda. Kalau margin tadi kan dari batas atas, kemudian masuk, baru penulisan. Nah, kotaknya ini akan menyesuaikan. Begitu. Kalau misalnya mau dikasih jarak dari menu, ya dari menu sama penulisan kotak ini akan dikasih jarak. Teman-teman bisa menggunakan. Jadi di sini, ya, button primary ini bisa saya tambahkan apa? Margin top. Margin top, misalnya jaraknya berapa? Ya, misalnya jaraknya adalah 4. Jadi atas 4, bawah bisa tambahkan juga. Misalnya margin bottom MB juga 4. Jadi atas 4, bawah 4. Ini bisa kita atur. Nah, jadi ada jarak ini 4, bawahnya juga 4. Dan begitu. Kalau untuk pengaturan. Sehingga yang paling bawah ini kalau misalnya teman-teman membuat sebuah card ya, pengembangannya kita bikin card misalnya cari namanya card
Kalau nggak ada kita cari namanya card. Nah, ini contoh membuat card. Bisa kita atur ya. Tinggal gambarnya ada atau tidak. Begitu. Kita membuat sebuah card inilah. Kita ambil ini ya, kita copy. Cuma di bawahnya nanti saya harus mendesain sebuah kontainer dulu. Jadi kontainer, nah, nanti gitu saya bikin baris dulu. Jadi di row saya bikin berapa kolom. Kebetulan di atas tadi kan 3 kolom ya, saya bikin 4 kolom. Berarti di sini adalah div cost, saya bikin medium sebanyak. Nah, sekarang 12 bagi 4. Ya, berarti 3. Berarti di sini adalah 3. Sebanyak 4 kali. Nah, jadi gitu. Ya. Nah, untuk kolom yang pertama, misalnya saya buatkan cut tadi. Cut, ya. Lebarnya berapa? Ini kan gambarnya belum ada. Kosongi dulu gambarnya. Kalau gambarnya ada, enak. Nah, ini saya kopikan juga. Saya masukkan di selanjutnya. Saya masukkan di selanjutnya. Saya masukkan di selanjutnya. Nah, ini contoh ya. Lebarnya sekian. Ini kalau misalnya lebarnya mau dirubah tidak masalah. Nah, kita nyusun. Nah, sebanyak 4. Nah, nanti gitu. Ini kalau lebarnya kita hilangkan, ini juga nggak masalah ya. Jadi kan kolomnya lebarnya 3, ini kita atur. Stylenya kita hilangkan. Karena kita menggunakan CSS yang manual tadi itu kalau kita gunakan style seperti ini. Nah, ini contoh. Kita simpan, kita refresh. Nah, dia akan sendiri-sendiri. Gambarnya tadi belum ada. Nah, kita coba cari gambar dulu ya. Misalnya saya punya gambar ya. Kita cari gambar dan ada. Misalnya di picture kurang oke nih. Ini aja wes. Saya cari gambar yang di sini. Anggap saja saya membuat halaman baru. Saya cari image foto misalnya ya. No image. No image PNG. Nah, ini banyak kan? Nah, tinggal mau pakai yang mana? Misalnya saya pakai yang seperti ini ya. Ini gratis enggak? Bayar enggak? Nah, kita cari yang ini. No image. Ini image. Kalau ini nanti image bisa kita ambil ya. Nah, ini kita download aja PNG. Ya, minta online ini. Bentar. Cari yang gratis saja. Ini harus login dulu ya. Oh, sudah ada ini. Banyak banget. Oke. Kita ambil satu. Salah satu aja. Ini saya ambil. Nah, usahakan diletakkan satu tempat dengan project kita tadi ya. Diletakkan satu tempat dengan project kita. Misalnya di dalamnya htdoc tadi. Kemudian di sini masuk ke latihan work. Misalnya saya taruh sini ya. Ini saya ganti namanya misalnya no image png. Nah, no image png ini akan saya masukkan di sini. Jadi di setiap image ini akan saya tambahkan no image png tadi. Saya pilih, saya atur, ya di sini namanya no main image.png. Sekarang kita cek ya, apakah hasilnya sudah bisa ditampilkan di sini. Nah, ini kambingnya sudah bisa ditampilkan. Nah, yang paling bawah nanti kita atur berapa kambingnya. Yang bawah kasih jarak, Pak. Nah, berarti untuk yang di sini, kontainer ini, ya, kita bisa menambahkan margin bottomnya misalnya 5. Berarti ada jarak di bawah untuk kontainer tersebut. Nah, setidaknya kita bisa lihat. Ini hasilnya. Nah, kita atur. Jadi, nanti mendesain di sini akan jauh lebih mudah. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Oke, dari beberapa yang saya jelaskan tadi, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit, ya.
Monggo, silakan. Misalnya ada mau ditanyakan. Aman, Kak. Ya, halo, silakan. Aman, berarti oke ya. Oke, ini berarti udah oke semua. Oke, mungkin perlu saya ingatkan lagi ya buat teman-teman, kalau misalnya pengen lebih intens lagi belajar terkait dengan full stack, nanti melanjutkan ke materi-materi selanjutnya misalnya Laravel dan sebagainya ya. Ada kelas khusus, kelas private, sehingga nanti teman-teman juga bisa daftar ya melalui http://edu.id tadi. Jadi itu nantinya bisa daftar langsung. Mungkin dari teman-teman semua pengen lebih intens lagi terkait dengan beberapa materi termasuk full stack web developer, misalnya pengen lebih intens lagi masuk ke dalamnya Laravel ya, atau mungkin ke dalam Android dan sebagainya, boleh ya. Sehingga bisa masuk kelas yang private, nanti bisa langsung daftar juga ya melalui link https://edawuk.id. Nah, nanti di situ aja bisa langsung daftar. Ya, kalau misalnya ingin lebih intens lagi. Nanti kita akan banyak lebih sharing lagi terkait dengan beberapa ya mungkin fitur-fitur lainnya terkait dengan Bootstrap maupun framework-framework lainnya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih oke, lebih panjang lagi, lebih mendalami lagi terkait dengan materi-materi. Kira-kira seperti itu. Masih ada waktu 5 menit, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau misalnya dirasa tidak ada pertanyaan lagi, ya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya hadir di sesi yang kedua ini dalam materi Full Stack Web Developer. Fokusnya adalah ke Bootstrap. Ya, sampai ketemu lagi nanti di sesi yang ketiga dengan besok dengan waktu yang sama. Terima kasih sudah kembali. Saya Nancy dari Edework. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Terima kasih.